Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersua bersama meskipun melalui virtual Zoom. Pada Agama Cinta edisi ke-79 ini, kita akan membahas mengenai mengapa DPR RI tak kunjung mengesahkan RUU perampasan aset Tipikor. Yang mana acara ini kami adakan setelah viralnya puluhan napitor atau napi koruptor, yang mana mereka ini banyak mendapatkan diskon, bukan diskon baju ya, tapi diskon tahanan atau diskon remisi, serta diumbarnya bebas bersyarat. Padahal korupsi ini bagian daripada extraordinary crime atau kejahatan yang sangat membahayakan. Di samping teroris dan juga narkoba. Harapan kita, bagaimana napiter atau napitor ya, napi koruptor ini tidak ada remisi ataupun bebas bersyarat. Tetapi setelah Gus telepon kepada teman-teman ahli hukum, yaitu Pak Suhadi ataupun kepada Pak Petrus, lah memang undang-undangnya demikian Gus. Waduh, ini nggak ada bedanya dong antara tahanan biasa dengan tahanan extraordinary crime. Memang pernah kata teman-teman diusulkan agar untuk tahanan korupsi ini tidak ada remisi maupun bebas bersyarat. Akan tetapi di MK tidak dikabulkan alias ditolak. Yang mana kesimpulannya tidak ada perbedaan semuanya, tidak ada diskriminasi. Siapapun para tahanan ini, tahanan apapun bisa mendapatkan remisi dan mendapatkan bebas bersyarat. Lalu Gus tanya kepada teman-teman hukum yang lainnya, bagaimana dan apa caranya agar para koruptor ini bisa memiliki efek jerah? Padahal Indonesia ini negeri yang kaya raya. Kata mbah-mbah kita, ijo royo-royo. Apapun yang kita tanam di Indonesia ini tumbuh, memiliki beraneka ragam mineral, logam mulia, tembaga, nikel, bahkan apapun ya, tetesan surgawi itu diteteskan di bumi Nusantara ini. Tetapi banyak masyarakatnya yang masih miskin. Semuanya ini salah satunya karena banyaknya pejabat-pejabat kita yang korupsi. Dan koruptor di Indonesia ini, kata teman-teman, Indonesia adalah surganya koruptor. Mereka korupsi uang rakyat, tapi dapat remisi dan juga dapat pembebasan bersyarat. Nah, untuk memperberat ini, Presiden Jokowi berupaya di dalam pemberantasan korupsi ini dan agar ada efek jerah, yaitu berupa perampasan aset daripada tindak pidana khususnya koruptor ini, yang mana telah diajukan RUU-nya.
Dan itu telah berlangsung 1 tahun yang lalu. Dan perampasan aset daripada koruptor ini salah satu langkah untuk menjadikan para koruptor jerah. Sebab apa? Dengan RUU perampasan aset tipikor ini, apabila orang ketangkap, hartanya ini akan diaudit, yang mana kekayaan tidak bisa menunjukkan kejelasannya akan diambil ataupun disita negara. Bahasa lain, ya, orang tidak akan berani macam-macam pejabat-pejabat ini khususnya, apalagi pengusaha, ya, dengan undang-undang ini akan dimiskinkan. Tetapi kalau undang-undang ini tidak kunjung juga disahkan sampai detik ini juga, apalagi ada remisi dan juga ada pembebasan bersyarat, maka seperti Pinangki ataupun siapa itu, ya, seorang jaksa divonis 10 tahun, banding turun menjadi 4 tahun. Baru berapa tahun, setahun, nggak sampai 2 tahun, sudah dapat pembebasan bersyarat. Padahal Pinangki ini adalah penegak hukum, seorang jaksa. Lah, kalau jaksa saja sudah korupsi, tidak bisa menegakkan hukum, ainal mafar? Kemana jalan kita untuk mencari keadilan ini? Harapan Gus agar Indonesia yang kaya raya ini benar-benar dapat terwujud apa yang menjadi harapan daripada founding father kita, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Satu-satunya bagaimana abdi negara ini benar-benar mengabdi, bukan justru mencari kekayaan untuk pribadinya dengan cara yang tidak sah, yaitu dengan cara korupsi. Apabila sistem hukum di negara kita salah satunya disahkan RUU perampasan daripada kekayaan ataupun aset koruptor ini diberlakukan, maka para koruptor ataupun khususnya pejabat-pejabat akan mikir 2 kali apabila korupsi, karena benar-benar akan dimiskinkan. Sehingga abdi-abdi negara ini, baik tingkat elit presiden, khususnya di DPR Wakil Rakyat kita, menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, akan bekerja benar-benar untuk pengabdian. Kalau semuanya bisa bekerja demikian, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan di bumi pertiwi ini dengan segala kekayaannya. Alhamdulillah kita punya presiden seperti Pak Jokowi ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya diratakan pembangunan. Baik itu waduk, baik itu tol, baik itu kayak di tempat Gus ini, ya, padahal pojokan Banten Selatan, ini dibangun tol. Kalau tidak dibangun tol, tidak akan pernah bisa maju pariwisata di sini. Alhamdulillah, pintu 1 sudah, sekarang pintu 2 dan 3. Pintu 3 di tempat Gus. Nanti Pak Suadi, ya, kalau main di tempat Gus, kalau saat ini 7 jam, kalau pakai tol paling hanya 2,5 jam. Main ke sini Pak Suadi, ya, pantainya bagus-bagus. Bang Juliaman juga, ya, Pak Vincent Wenas, dan siapa satunya, abangku yang hitam manis kayak Gus ini, Pak Petrus Celestinus, ya. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana agar ada efek jerah bagi para koruptor. Kita lihat Cina, penduduknya miliaran, dulu miskin, ya, sama seperti Indonesia. Akan tetapi begitu diganti seorang pemimpin yang tegas, khususnya di dalam hal korupsi, siapapun yang korupsi akan ditembak mati. Bahkan presidennya berkampanye, ya, pemimpinnya berkampanye, saya siapkan 99 peti mati untuk para koruptor. Dan yang ke-100-nya adalah diri saya sendiri apabila korupsi. Coba Mas Nurul,
dihidupkan sebentar ya. Bagaimana hukuman yang begitu tegas bagi koruptor di Cina. Sehingga Cina ya bisa maju pesat. Buat contoh saja ya. Coba kita perhatikan barusan ya. Itu ibu-ibu cewek cantik sekali ya. Dan yang laki ganteng sekali, nggak hitam kayak Gus begini ya. Nggak pandang anaknya pejabat, anaknya ningrat, bahkan elit partai komunisnya sendiri. Apabila melakukan tindak pidana korupsi, ditembak, dihukum mati semacam itu. Itu di Cina. Ya, kalau di Cina hukum apa? Orang korupsi dihukum mati. Kalau di Indonesia, ya, orang korupsi dibela sampai mati oleh pendukungnya. Di Arab Saudi, Pak Suhadi, ya, orang korupsi dipotong tangannya. Kalau di Indonesia enggak, dipotong masa tahanannya. Hebat Indonesia, surganya koruptor. Mudah-mudahan melalui webinar ini sampai dan didengar oleh istana dan juga oleh wakil-wakil rakyat kita yang ada di parlemen. Sehingga RUU perampasan aset koruptor yang mana sudah 1 tahun ini awalnya dulu naik tensinya, tahu-tahu meredup, hilang begitu saja. Makanya kita hidupkan kembali agar RUU perampasan aset koruptor ini segera diberlakukan sehingga tidak ada lagi koruptor di Indonesia ini kecuali mereka mau dimiskinkan harta kekayaannya. Inilah bagian ikhtiar Presiden Jokowi agar 2024 menuju Indonesia Emas dapat terwujud. Salah satunya adalah apabila pejabat-pejabat ini sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Demikian sambutan dari Gus, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, agama cinta, merdeka.